Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keretakan kabinet pemerintahan Israel belakangan ini mulai menguat. Terbaru, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyerukan agar dilakukan investigasi terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tak hanya pada Netanyahu, Gallant menyebut investigasi ini juga perlu dilakukan kepadanya. Hal ini buntut laporan terbaru militer Israel yang mengakui kegagalan menghadapi serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Menurut Galan, penyelidikan tersebut untuk mengklarifikasi fakta laporan militer Israel. Seruan ini disampaikan oleh Galan dalam upacara wisuda perwira militer pada Kamis 11 Juli. Adapun pihak yang melakukan penyelidikan terhadapnya dan Netanyahu adalah komisi resmi dari pemerintah Israel. Sebagaimana diketahui, militer Israel memberikan pengakuan bahwa mereka tak bisa melindungi warga sipil di Kibbutz Be'eri. Militer Israel mengatakan bahwa mereka tidak siap menghadapi skenario penyusupan besar-besaran Hamas ke Israel. Alhasil, mereka tak bisa memberikan peringatan yang tepat pada pasukan dan juga penduduk, sehingga serangan pun tidak terkoordinasi. Amerika Serikat saat ini tengah melobi sekutunya Inggris agar mencegah Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebagaimana diketahui, pemerintahan baru Inggris yang dikuasai oleh Partai Buruh tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan gugatan hukum terhadap ICC. Sebelumnya, Inggris saat masih dipimpin oleh Rishi Sunak mengajukan banding amicus brief yang didasarkan pada perjanjian Oslo 1993. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer berniat untuk mencabut gugatan tersebut, namun ragu-ragu karena tekanan Amerika Serikat. Starmer juga menyatakan akan mendukung upaya penangkapan Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant oleh ICC. Pasalnya, keduanya dianggap bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Gaza. Agar korban jiwa tidak terus bertambah di Gaza, Starmer tidak segan mendesak Netanyahu untuk segera melakukan gencatan senjata di Gaza. Untuk diketahui, Amerika Serikat selama ini menentang keras upaya ICC untuk menangkap sekutunya Netanyahu. Alasannya, tidak ada kesetaraan antara Israel dan Hamas. AS pun melakukan berbagai cara agar upaya tersebut dibatalkan, termasuk memberikan sanksi bagi pejabat ICC. Meski bukan anggota ICC, namun AS baru-baru ini bekerja sama dengannya dalam rangka penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas operasi militer di Ukraina. Meski telah mengirim utusan ke dalam negosiasi gencatan senjata, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu rupanya meningkatkan syarat terkait hal ini. Terkait tuntutan yang ketat tersebut, Netanyahu pun dianggap mempersulit upaya gencatan senjata dan pembebasan sandera. Adapun syarat yang dimaksud yakni pertahanan kontrol Israel atas perbatasan Gaza Mesir yang disebut sebagai koridor Philadelphia dan pasukan Israel harus mengawasi sisa bagian penyeberangan Rafah di sisi Palestina. Selain itu, Netanyahu menolak memberikan izin bagi anggota Hamas untuk kembali ke Gaza Utara jika terjadi gencatan senjata. Menurutnya, setiap perjanjian gencatan senjata dan pertukaran sandera di Gaza harus memastikan hak Israel untuk melanjutkan serangan sampai tujuan perang tercapai. Seorang pejabat Israel yang tak disebutkan namanya berbicara pada media Israel Walla mengatakan ada kekhawatiran bahwa dorongan yang terlalu keras dapat menyebabkan kegagalan perundingan. Sejauh ini, upaya negosiasi untuk menengahi kesepakatan Israel dan Hamas telah terhambat gara-gara penolakan Netanyahu terhadap seruan Hamas. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel membantah laporan media barat Reuters yang menyebut negara tersebut tengah mempertimbangkan opsi menarik diri dari perbatasan Gaza Mesir. Laporan ini muncul sehari seusai Netanyahu mengajukan tuntutan baru agar Israel tetap mengendalikan perbatasan utama dalam kesepakatan apapun.
Meski ada bantahan, namun dua pejabat yang terlibat pembicaraan pembebasan sandera mengatakan bahwa negosiator Israel sebenarnya telah membahas soal kemungkinan penarikan pasukan IDF dari koridor Philadelphia. Pengakuan tentara Israel yang menyebut sengaja menembaki warga sipil Gaza karena bosan membuat kelompok perlawanan Palestina Hamas merasa gerap. Hamas kemudian menyerukan pada ICC untuk menyelidiki pengakuan tentara Israel tersebut. Pengaj- Pengajuan permohonan ini dilakukan pada Rabu 10 Juli atau 2 hari setelah rilisnya pengakuan keji tersebut. Sebagaimana diketahui, majalah Plus 972 mengungkapkan para tentara mengatakan bahwa mereka diberi wewenang untuk menggunakan kekuatan mematikan sesuai pertimbangan dan kemauan mereka sendiri, utamanya di wilayah yang ditetapkan sebagai zona terlarang. Adapun daerah-daerah tersebut ditentukan secara sewenang-wenang oleh militer IDF. Hal ini pun membuat seluruh warga sipil di Gaza tanpa terkecuali, baik anak-anak ataupun orang dewasa, berpotensi besar menjadi korban penembakan oleh IDF. Adapun dalam pengakuannya ini, para tentara Israel ini berbicara secara anonim karena sensitifnya pengungkapan informasi mereka. Seorang tentara berinisial B bahkan mengatakan bahwa mereka secara jelas diperintah untuk menembak dulu, baru menanyai para korban. Apabila tentara melihat ada seseorang yang mendekat, maka diperbolehkan menembak ke tubuhnya, bukan ke udara, termasuk untuk wanita, baik muda ataupun tua. Muncul pula laporan bahwa penembakan oleh tentara Israel dilakukan ketika mereka bosan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.